Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat konten Islam yang berbahagia, semoga di hari ini Allah berikan kita selalu kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang sedang ramai, yaitu fatwa MUI Jatim yang mengharamkan sanhorek. Sanhorek seperti apa yang diharamkan oleh MUI, yaitu keterangan dari Sekretaris MUI Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Hasan Ubaidillah, mengatakan sanhorek yang suaranya sangat tinggi mengganggu stabilitas masyarakat di situ. Dampak tersebut banyak sekali mudaratnya, seperti wanita-wanita berjoget tanpa busana yang sopan ataupun membuka aurat. Bagaimana sahabatku? Selanjutnya keterangan dari Sekretaris MUI Jatim, kita simak saja penjelasan dari beliau. Semoga bermanfaat. MUI menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sanhorek. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sanhorek tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat, itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta pegiat dan pengusaha sanhorek patuhi fatwa MUI. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Betul. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan. Keberadaan sanhorek di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak sedikit pula warga yang berselisih saat rombongan sanhorek melintasi wilayah mereka. Salah satunya pada acara karnaval bersih di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, sempat terjadi perselisihan antara warga dengan komunitas sanhorek. Warga meminta untuk mengecilkan volume suara dikarenakan terdapat warga yang sedang sakit. Sumber MN Audio Present. Cuplikan video terkait sanhorek yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sanhorek berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sanhorek berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sanhorek. Video sanhorek yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sanhorek. Hukum aparatur daerah itu harus menertibkan itu, karena untuk pencantuman logo halal itu ada aturannya, sehingga karena aturannya sudah jelas
Maka ketika ada masyarakat yang mencantumkan tanpa ada prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai regulasi, ya tentunya itu harus ditertibkan. Apalagi ini terkait dengan masalah halal haram yang itu merupakan domain agama, sehingga tidak gampang mencantumkan logo itu ada konsekuensi, tidak hanya konsekuensi sosial tapi juga konsekuensi akhirat itu. Karena ini tidak main-main, ini persoalan agama, persoalan ajaran keagamaan kita. Baik, ini terjadi ketika MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa haram. Ketika mengeluarkan fatwa itu, Pak Kiai, apa yang disampaikan oleh MUI kepada mungkin pengelola komunitas dan juga komunitas Sonhorek? Kalau dilihat dari klausul pada diktum-diktum hasil fatwa MUI Jawa Timur, kan sudah jelas pada poin nomor 1 bahwa menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan tidak menabrak regulasi serta prinsip-prinsip agama itu tetap diperbolehkan. Ini kan persoalannya Sonhorek sebagaimana kita lihat dalam tayangan itu sangat berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Kita lihat ada perusakan di sana, ada potensi tawuran, dan juga di sana keramaian-keramaian itu berujung konflik-konflik horizontal. Di sini yang kemudian penting sekali untuk diperhatikan bersama. Terlebih ini pemicunya adalah karena tadi itu ada permintaan dari masyarakat mengecilkan suaranya karena ada orang sakit. Karena bentuk arogansi dan kepentingan sepihak, maka terjadi konflik tersebut. Nah, hal-hal ini yang tentu kita harus antisipasi dan tidak kita inginkan bersama. Untuk digarisbawahi. Iya, dan sebelum fatwa haram ini keluar juga sudah ada kajian tertentu kan yang sudah dilakukan Pak Kiai? Oh sudah. Jadi MUI itu tidak serta-merta mengeluarkan fatwa. Di samping kita melakukan kajian di lapangan dengan mengukur tingkat kebisingan dan tingkat suara yang dikeluarkan, MUI Jawa Timur itu pada tanggal 9 Juli 2025 yang lalu itu mengundang para pihak termasuk pelaku industri Sonhorek. Ada perwakilan dari Kabupaten Malang, juga Blitar, dan di beberapa tempat yang lain, termasuk juga kita itu mendatangkan pakar THT. Jadi UNER dari Rumah Sakit Dr. Sutomo itu juga memberikan penjelasan tentang dampak yang ditimbulkan akibat kebisingan suara yang dikeluarkan oleh Sonhorek, yang diantaranya bisa menyebabkan ketulian permanen, kemudian ada potensi penyakit kardio, yang ada penyakit jantung dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan oleh pakar THT tersebut. Di samping tentu ya dampak kesehatan yang lain, dan juga yang perlu diperhatikan dampak-dampak sosialnya. Bagaimana anak-anak kecil ketika melihat tontonan-tontonan yang tidak lazim seperti itu kan secara tidak langsung berpengaruh kepada mentalitas dan moralitas anak bangsa kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Bapak Kiai Haji Hasan Ubaidillah, Sekretaris MUI Jatim. Semoga khususnya Jawa Timur masyarakatnya tersadarkan apa yang telah disampaikan oleh MUI dan umumnya untuk bangsa kita Indonesia. Semoga Allah menjauhkan negara kita ini dari segala kemaksiatan dan Allah berikan pintu rahmatnya di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.